Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, pernahkah kalian mendengar bisikan ramalan Jawa kuno bahwa ketika alam berguncang dan manusia hidup dalam zaman edan, akan lahir seorang pemimpin tersembunyi yang disebut Satrio Piningit? Inilah rahasia besar yang diwariskan leluhur melalui ilmu Titen, sebuah cara membaca tanda-tanda gaib dari langit dan bumi. Ada yang mengatakan ia akan muncul ketika gerhana datang berulang, ketika rakyat kehilangan pegangan, dan ketika gunung serta laut serentak bergolak. Apakah benar Satrio Piningit sudah ada di tengah kita? Ataukah ia masih menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri? Jangan lewatkan hingga akhir, karena dalam video ini kita akan membuka tabir ramalan Jawa tentang kedatangannya, dari pertanda alam, gejolak sosial, hingga sifat-sifat sang satria yang disembunyikan. Dalam khazanah budaya Jawa, terdapat sebuah ajaran kuno yang disebut ilmu Titen. Kata Titen berasal dari bahasa Jawa yang berarti eling lan waspada, atau dalam pengertian lain, memperhatikan, mengamati, lalu mengambil makna dari sesuatu yang terjadi. Ilmu Titen adalah warisan nenek moyang untuk membaca tanda-tanda alam, perilaku manusia, hingga peristiwa gaib yang mengandung isyarat bagi kehidupan. Bagi masyarakat Jawa, alam semesta bukanlah benda mati, melainkan sesuatu yang hidup, penuh pesan, dan bisa menjadi cermin perjalanan zaman. Sejak dulu, orang Jawa percaya bahwa tidak ada kejadian yang hadir begitu saja. Hujan, gempa, gerhana, meletusnya gunung, hingga perubahan arah angin dianggap sebagai tanda yang membawa makna tertentu. Dengan ketekunan, para leluhur mencatat pola-pola kejadian ini, lalu menyusunnya menjadi ilmu Titen yang diwariskan turun-temurun. Bagi mereka, ilmu ini bukan sekadar ramalan kosong, tetapi panduan untuk menghadapi kehidupan, agar manusia tidak terkejut ketika perubahan besar datang. Salah satu ramalan yang sering dikaitkan dengan ilmu Titen adalah kedatangan seorang tokoh agung yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai Satrio Piningit. Sosok ini diyakini akan muncul ketika negeri berada di ambang kehancuran, ketika rakyat sudah lelah oleh penderitaan, dan ketika kekuasaan tidak lagi berpihak pada keadilan. Kehadirannya bukan kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan alam dan zaman yang sudah dititahkan. Menurut para ahli Titen, tanda-tanda kedatangan Satrio ini bisa dibaca dari dua hal, pertanda alam dan pertanda sosial. Pertanda alam biasanya berupa bencana, keganjilan di langit, hingga perubahan cuaca yang tak biasa. Sedangkan pertanda sosial bisa dilihat dari perilaku manusia, maraknya perselisihan, hilangnya rasa persaudaraan, dan kesenjangan yang makin lebar antara kaya dan miskin. Semua itu dianggap sebagai cermin bahwa tatanan dunia sedang tidak seimbang. Dalam serat-serat Jawa kuno, ilmu Titen sering dipadukan dengan pitutur atau wejangan yang penuh simbol. Misalnya, disebutkan bahwa ketika gunung-gunung bergolak dan laut tak lagi tenang, maka itu pertanda alam sedang berbicara. Atau ketika rakyat kehilangan arah, banyak orang lupa pada laku utama, maka itu tanda bahwa zaman sedang menua. Dalam situasi seperti itulah ramalan mengenai Satrio Piningit sering muncul, seakan menjadi janji bahwa di tengah kegelapan pasti ada cahaya yang akan datang. Namun, ilmu Titen bukanlah kepastian yang bisa dipatok seperti hitungan matematika. Ia lebih menyerupai laku spiritual, sebuah cara untuk peka terhadap tanda-tanda kecil, lalu menyatukannya dalam pemahaman batin. Karena itu, tidak semua orang bisa membaca Titen dengan benar. Hanya mereka yang hatinya jernih, pikirannya tenang, dan tidak terjebak dalam hawa nafsu duniawi yang mampu menyingkap makna sejati di balik pertanda yang ada. Sebelum membicarakan lebih jauh tentang ramalan kedatangan Satrio Piningit menurut ilmu Titen, kita perlu memahami landasan utamanya, bahwa kehidupan ini berjalan dalam siklus. Ada saatnya sebuah zaman jaya, ada masanya pula ia runtuh. Ada waktu manusia hidup dalam keteraturan,
ada pula masa penuh kekacauan. Dari pusaran siklus inilah, muncul keyakinan bahwa akan datang seorang penyelamat, sang satria yang disembunyikan, untuk menata kembali keseimbangan jagat. Dengan demikian, ilmu Titen menjadi kunci untuk membaca perjalanan waktu. Ia adalah bahasa simbolik antara manusia dan semesta, dan melalui bahasa inilah ramalan tentang Satrio Piningit disampaikan dari generasi ke generasi. Dalam pandangan leluhur Jawa, alam semesta bukanlah ruang hampa tanpa makna. Segala sesuatu yang terjadi di bumi maupun langit dipahami sebagai bahasa alam yang harus dititeni, diperhatikan, dan direnungkan. Itulah sebabnya, dalam ilmu Titen, tanda-tanda alam sering dianggap sebagai isyarat dari zaman yang sedang berubah. Kedatangan Satrio Piningit pun diyakini akan diawali dengan serangkaian pertanda yang muncul dari jagat raya. Salah satu tanda yang paling sering disebut adalah gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, keduanya dipercaya sebagai pertanda besar. Dalam tradisi Jawa kuno, gerhana bukan sekadar fenomena astronomi, tetapi simbol adanya peralihan zaman. Gerhana dianggap sebagai penutup dan pembuka, menutup kejayaan lama dan membuka jalan bagi tatanan baru. Ramalan menyebutkan, ketika terjadi gerhana dalam jarak waktu yang berdekatan, itu tanda bahwa negeri sedang menunggu pemimpin yang akan membawa keseimbangan baru. Selain gerhana, bintang jatuh atau lintang kemukus juga sering dijadikan patokan. Lintang kemukus dipercaya membawa kabar tentang turunnya wahyu ilahi kepada seseorang yang kelak akan menjadi pemimpin besar. Tidak jarang, ketika bintang jatuh terlihat berulang-ulang di langit Jawa, masyarakat lama menafsirkannya sebagai pertanda ada tokoh agung yang sedang dipersiapkan. Satrio Piningit kerap dikaitkan dengan gejala ini, karena dipercaya bahwa ia akan mendapat restu langsung dari langit. Pertanda lain yang sering dicatat oleh para ahli Titen adalah gunung meletus dan laut bergelora. Gunung yang memuntahkan api dianggap sebagai tanda murka alam, sebuah peringatan bahwa bumi tidak lagi seimbang. Sedangkan laut yang bergelora diyakini sebagai simbol rakyat yang sedang bergejolak, penuh keresahan dan kegelisahan. Ketika dua kekuatan besar ini, gunung dan laut, sama-sama menunjukkan keganasannya, maka itu dianggap pertanda jelas bahwa zaman sedang menuju masa genting, dan Satrio Piningit akan muncul untuk meredakan kegoncangan tersebut. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu juga masuk dalam catatan Titen. Musim yang kacau, hujan turun tak pada waktunya, kemarau terlalu panjang, atau angin bertiup dari arah yang ganjil, semuanya dianggap sebagai pesan bahwa jagat sedang kehilangan keseimbangan. Leluhur Jawa percaya, alam adalah cermin batin manusia. Bila manusia penuh kekacauan, maka alam pun ikut menjerit. Dan dari jeritan alam inilah, lahir ramalan bahwa seorang satria akan bangkit untuk mengembalikan keteraturan. Pertanda alam tidak berhenti pada bencana semata. Kadang juga muncul dalam bentuk keindahan yang ganjil. Misalnya, pelangi yang muncul bukan di musimnya, atau bunga tertentu yang mekar serentak di luar waktunya. Keanehan ini sering ditafsirkan sebagai tanda kelahiran atau kebangkitan tokoh besar. Bagi orang Jawa yang masih memegang ilmu Titen, semua fenomena itu bukanlah kebetulan, melainkan cara alam memberi isyarat tentang hadirnya Satrio Piningit. Dengan demikian, bagi mereka yang tekun mengamati, pertanda alam adalah semacam peta gaib. Ia menuntun orang untuk bersiap diri, agar tidak kaget ketika perubahan besar benar-benar terjadi. Kedatangan Satrio Piningit tidak diumumkan dengan gamblang, melainkan diselubungi oleh tanda-tanda semesta yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang waspada. Selain pertanda alam, leluhur Jawa melalui ilmu Titen juga membaca tanda-tanda dari kehidupan manusia. Jagat sosial dianggap sebagai cermin yang sama pentingnya dengan jagat raya. Jika alam bisa bergejolak, manusia pun bisa terjerumus dalam kekacauan.
Dari gejala sosial inilah sering diyakini bahwa kehadiran Satrio Piningit kian dekat. Pertanda sosial yang paling sering disebut adalah rakyat hidup dalam kesengsaraan. Dalam serat-serat kuno, dikisahkan bahwa sebelum Satrio Piningit muncul, kehidupan masyarakat akan berada dalam kondisi memprihatinkan. Banyak orang sulit mencari penghidupan, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara keadilan hanya berpihak pada segelintir orang. Dalam keadaan ini, rakyat kecil menjadi semakin terhimpit, dan jurang antara yang kaya dengan miskin makin lebar. Pertanda lain adalah rusaknya moral masyarakat. Dalam ilmu Titen, ketika banyak orang lupa pada tata krama, mengabaikan nilai luhur, dan lebih mengutamakan harta serta kedudukan, itu menjadi isyarat bahwa zaman sedang menuju senjanya. Fitnah, kebohongan, dan pengkhianatan dianggap hal biasa. Bahkan, orang baik sering tersingkir, sementara yang curang justru mendapat tempat. Semua ini digambarkan sebagai tanda zaman edan, masa di mana manusia lebih sibuk mengejar kepentingan diri sendiri ketimbang membangun kebersamaan. Dalam kondisi itu, penguasa pun kehilangan wibawa. Para pemimpin hanya sibuk memperkaya diri, sementara penderitaan rakyat dibiarkan begitu saja. Mereka lebih mementingkan kekuasaan dan menjaga gengsi, daripada memperhatikan suara hati rakyat. Tidak jarang pula, para pemimpin saling bertengkar demi kedudukan, sehingga negeri kian terpecah belah. Ilmu Titen menilai keadaan ini sebagai tanda jelas bahwa kepemimpinan lama sudah tidak layak, dan zaman sedang menunggu sosok baru. Pertanda sosial berikutnya adalah perpecahan antar sesama. Masyarakat tidak lagi hidup rukun, saudara bisa bertikai, tetangga bisa bermusuhan, bahkan kelompok kecil dalam masyarakat pun kerap terpecah karena perbedaan sepele. Seakan-akan rasa persaudaraan yang dulu menjadi kekuatan bangsa Jawa lenyap ditelan ambisi dan keserakahan. Ketika perpecahan ini kian meluas, leluhur menafsirkannya sebagai pertanda bahwa keseimbangan sosial sudah rapuh, dan hanya seorang tokoh agung yang bisa memulihkannya. Namun, dalam ilmu Titen, kekacauan sosial tidak hanya dipandang sebagai bencana. Ia juga dianggap sebagai pintu menuju perubahan. Justru ketika manusia sudah berada di titik nadir, saat itulah peluang kebangkitan terbuka. Dari keterpurukan inilah dipercaya akan lahir Satrio Piningit, seorang pemimpin sejati yang dekat dengan rakyat, sederhana hidupnya, namun kuat tekadnya. Yang menarik, Satrio Piningit disebut tidak akan lahir dari kalangan bangsawan atau penguasa. Ia justru muncul dari rakyat biasa, hidup sederhana, bahkan mungkin tidak dikenal oleh kebanyakan orang. Karena itu ia disebut Piningit, disembunyikan. Kehadirannya baru terasa ketika ia mulai menyatu dengan penderitaan rakyat, lalu perlahan bangkit membawa cahaya harapan. Dengan membaca pertanda sosial ini, ilmu Titen mengajarkan kita untuk peka terhadap keadaan sekitar. Bukan sekadar melihat bencana atau kesulitan, tetapi menyadari bahwa di balik semua itu ada pesan gaib, bahwa zaman sedang menyiapkan kelahiran seorang satria yang akan mengubah wajah negeri. Dalam pandangan leluhur Jawa, Satrio Piningit bukan sekadar sosok pemimpin biasa. Ia adalah simbol dari seorang tokoh yang sudah dipilih oleh jagat dan restu ilahi untuk menata kembali keseimbangan dunia. Oleh karena itu, ilmu Titen tidak hanya membaca tanda-tanda alam dan sosial, tetapi juga menyebutkan sifat serta ciri-ciri yang akan melekat pada diri sang satria tersembunyi ini. Pertama, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok sederhana. Ia tidak lahir dari istana, bukan keturunan raja yang diagungkan, dan bukan pula tokoh yang sengaja ditonjolkan di muka umum. Justru kehidupannya tersembunyi, jauh dari sorotan, sehingga orang banyak tidak mengenalnya. Kesederhanaannya bukan karena keterpaksaan, melainkan pilihan hidup, karena ia lebih mengutamakan laku batin daripada kemewahan dunia. Kedua,
ia memiliki ilmu sejati. Ilmu ini bukan sekadar kepandaian atau kecerdasan, tetapi laku spiritual yang membuatnya dekat dengan Tuhan. Ilmu sejati menjadikannya mampu memahami makna di balik segala kejadian, mampu mengendalikan diri, serta memiliki ketajaman batin untuk melihat jalan hidup bangsanya. Dari ilmu ini pula lahir kewibawaan yang tidak dibuat-buat, sehingga orang yang bertemu dengannya akan merasakan ketenangan sekaligus kekuatan. Ketiga, Satrio Piningit dikenal berhati welas asih. Ia mencintai rakyat kecil, mengulurkan tangan kepada mereka yang tertindas, dan tidak pernah membeda-bedakan manusia berdasarkan kedudukan atau kekayaan. Rasa kasih sayangnya menjadikannya dekat dengan siapa saja. Tetapi jangan disangka ia lemah. Ketika menghadapi ketidakadilan, ia tampil tegas, bahkan berani menentang siapapun yang menghalangi kebenaran. Keempat, ciri lain yang disebut dalam ilmu Titen adalah keteguhan hati. Satrio Piningit tidak mudah tergoda oleh harta, tahta, maupun pujian. Ia bisa hidup dalam penderitaan tanpa kehilangan semangat, dan tetap teguh dalam keimanan meski dikelilingi cobaan. Karena itulah ia mampu menunggu saat yang tepat untuk tampil, tidak terburu-buru, dan tidak mencari panggung. Ia seolah tahu bahwa waktu akan menjemputnya pada saat yang sudah ditentukan. Kelima, leluhur Jawa juga menyebut bahwa Satrio Piningit akan memiliki karisma alami. Karisma ini tidak didapat dari jabatan atau kekuasaan, tetapi terpancar dari batinnya yang murni. Orang yang berinteraksi dengannya akan merasa teduh, yakin, dan percaya. Bahkan, tanpa harus banyak bicara, kehadirannya mampu menumbuhkan semangat baru bagi mereka yang kehilangan harapan. Selain sifat-sifat utama itu, ilmu Titen juga menyebut beberapa tanda yang bersifat simbolis. Misalnya, ia digambarkan sebagai manusia biasa yang menyimpan cahaya luar biasa. Artinya, ia tampak sederhana di luar, tetapi di dalam dirinya bersemayam kekuatan yang akan menyinari zaman. Ada pula yang menyebutkan, ia akan muncul dari tempat yang tidak disangka, mungkin dari pelosok desa atau kalangan yang selama ini dipandang remeh. Semua sifat dan ciri ini bukan dimaksudkan untuk mengenali sosok tertentu secara pasti. Sebaliknya, ia adalah gambaran ideal tentang seorang pemimpin yang diidamkan rakyat Jawa. Sederhana, berilmu sejati, penuh kasih sayang, tegas, teguh hati, dan berkarisma alami. Dengan memahami ciri-ciri ini, masyarakat diajak untuk menyiapkan diri, karena hanya hati yang bersih dan rakyat yang sadar yang mampu menyambut kehadiran Satrio Piningit dengan benar. Dalam ilmu Titen Jawa, setiap gejolak zaman selalu diikuti oleh janji kebangkitan. Begitu pula dengan ramalan tentang Satrio Piningit. Setelah tanda-tanda alam menunjukkan keganjilan, dan kehidupan sosial manusia jatuh dalam kekacauan, maka saat itulah dipercaya bahwa kehadiran sang satria sudah dekat. Ramalan ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan, tetapi juga sebagai harapan, bahwa di tengah kegelapan, cahaya akan tetap menyala. Serat-serat Jawa kuno menggambarkan bahwa sebelum Satrio Piningit muncul, negeri akan berada dalam masa yang penuh penderitaan. Rakyat kecil menderita, penguasa sibuk dengan kepentingan sendiri, dan keadilan seakan sirna. Namun, dari keadaan inilah seorang pemimpin tersembunyi akan tampil. Ia tidak datang dengan sorak-sorai atau kemewahan, melainkan dengan kesederhanaan yang membumi. Kehadirannya bagaikan embun di pagi hari, pelan namun menyegarkan, menghidupkan kembali jiwa yang hampir layu. Ramalan akhir dalam ilmu Titen menyebutkan, Satrio Piningit akan membawa tata tentrem Kertaraharja, sebuah keadaan di mana negeri hidup dalam ketentraman, kemakmuran, dan kesejahteraan. Dalam kepemimpinannya, hukum ditegakkan dengan adil, rakyat merasa dilindungi, dan alam kembali seimbang. Tidak ada lagi jurang yang memisahkan antara kaya dan miskin,
karena sang satria memahami penderitaan setiap lapisan masyarakat. Namun, perjalanan menuju keadaan itu tidaklah mudah. Ramalan juga menyiratkan bahwa sebelum masa damai tiba, akan terjadi pergolakan hebat. Satrio Piningit harus melewati ujian berat, baik dari lawan yang nyata maupun dari godaan batin. Ia akan ditentang oleh mereka yang tidak rela kehilangan kekuasaan dan dicoba dengan berbagai fitnah. Tetapi, karena keteguhan hati serta restu dari langit, ia akan mampu melewati semuanya. Harapan akan kedatangannya membuat masyarakat Jawa selalu menaruh doa dan keyakinan. Dalam wayang, tembang, maupun pitutur, sosok Satrio Piningit hadir sebagai lambang kerinduan akan pemimpin sejati. Bahkan hingga kini, ramalan ini tetap hidup karena rakyat masih merasa bahwa dunia membutuhkan tokoh yang adil, bijaksana, dan penuh welas asih. Bagi sebagian orang, Satrio Piningit bukan hanya tokoh masa depan, melainkan simbol dari kekuatan moral yang harus terus dijaga. Ilmu Titen menegaskan, kedatangan sang satria tidak bisa dipastikan dengan hitungan kalender atau perhitungan matematis. Ia hadir ketika waktu sudah tiba, yakni saat tanda-tanda alam dan sosial berpadu, serta saat rakyat benar-benar siap menerima perubahan. Karena itu, ramalan ini bukan sekadar menunggu sosok tertentu, melainkan ajakan bagi manusia untuk memperbaiki diri, menjaga hati tetap bersih, dan tidak larut dalam zaman edan. Pada akhirnya, ramalan Satrio Piningit dalam ilmu Titen Jawa adalah pesan leluhur agar manusia tetap berharap dan berjuang. Bahwa di tengah kekacauan sekalipun, selalu ada kemungkinan lahirnya pemimpin yang mampu menata kembali dunia. Sang satria yang disembunyikan bukan hanya hadir untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mengingatkan manusia agar kembali pada jalan kebenaran, menyatukan alam dan manusia dalam harmoni. Dengan demikian, ramalan ini menutup sebuah lingkaran dari tanda-tanda alam, gejolak sosial, ciri-ciri sang satria, hingga harapan besar akan kedatangannya. Semua itu bukan sekadar dongeng, melainkan warisan kebijaksanaan Jawa yang terus hidup, menuntun generasi demi generasi agar tetap percaya bahwa setiap zaman kelam pasti akan digantikan oleh cahaya.